Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai dengan 54. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang-orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah celakalah kamu. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus masih mengecam dengan kata celakalah kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus menilai mereka sebagai orang yang tidak sungguh-sungguh hidup, seperti yang tercantum dalam hukum Taurat. Hati mereka telah dibutakan oleh kesombongan dan ambisi-ambisi duniawi. Mereka hidup mereka bahkan semakin serakah. Akibat kepicikan hati itu, mereka telah menghalangi kebenaran dan keselamatan yang sedang hadir dalam hidup mereka. Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Oleh karena itu, hendaknya kita terus berlaku sebagai anak-anak Allah yang benar. Kita tidak boleh hanya mengetahui tentang ajaran dan kehendak Allah tanpa melakukannya. Kita mesti mewujudkan kehendak Allah dengan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus mengungkapkan belas kasih Allah terhadap manusia. Ia berkata, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa-dosa
yang telah dilakukannya. Karena itu, tidak ada alasan untuk bermegah atas perbuatan baik yang kita lakukan. Kita bermegah hanya atas belas kasih dan kemurahan hati Allah yang mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Kesadaran akan Allah yang berbelas kasih ini menjadi dasar bagi setiap orang untuk bersyukur dan menghargai satu sama lain. Kita diajak untuk mengarahkan hidup kepada keutamaan-keutamaan Kristiani yang menolong kita untuk memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan hidup yang abadi. Sikap solidaritas dan saling peduli merupakan keutamaan yang harus kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, agar setiap kita dan orang-orang yang kita jumpai mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kegembiraan. Beriman kepada Allah seharusnya dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Hidup kita mesti memancarkan kasih dan kebenaran yang mengalir dari Allah. Hidup kita mesti menjadi rahmat Allah yang mendatangkan keselamatan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.